Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu hari ini yang terambil di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 sampai 17. Kitab Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 sampai 17, firman Tuhan berkata demikian. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuat putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait suci. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema firman Tuhan kita pada minggu hari ini yaitu kehidupan orang percaya dalam kekekalan. Sekali lagi tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah kehidupan orang percaya dalam kekekalan. Kitab Wahyu merupakan kitab yang ditulis oleh Yohanes. Beliau dibuang di Pulau Patmos, dan di dalam Pulau Patmos itu yang melihat karya Tuhan yang luar biasa melalui kuasa Tuhan, sehingga Tuhan menunjukkan penglihatan yang luar biasa bagaimana kehidupan orang percaya dan kehidupan orang yang tidak percaya di dalam kekekalan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Kitab Wahyu merupakan suatu kitab yang sungguh luar biasa ketika kita pahami dengan baik dan benar. Secara khusus di dalam pasal 7 ayat yang ke-13 sampai 17, kita boleh melihat bagaimana kehidupan orang percaya setelah kematian. Dia akan memasuki tempat yang mulia, yaitu surga bersama dengan Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini? Yang pertama, di dalam ayat yang ke-9 sampai 12, saya akan bacakan bagi kita semua. Kemudian daripada itu aku melihat, kata Yohanes, sesungguhnya suatu kumpulan besar yang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Poin pertama yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini adalah kita berkumpul dari suku bangsa, kaum dan bahasa untuk memuji Allah. Jadi ketika nanti kita meninggalkan dunia ini atau Kristus telah datang pada kali yang kedua, maka seluruh orang percaya dari seluruh suku, dari segala bangsa, dari seluruh kaum, bahkan dari setiap bahasa akan dikumpulkan untuk memuji Tuhan dan memuji Allah di surga. Tentunya mereka yang telah percaya kepada Kristus. Luar biasa. Ada janji Tuhan yang sungguh luar biasa yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Maka seluruh bangsa, seluruh suku, seluruh kaum dan bahasa yang telah diselamatkan oleh Kristus akan memuji Allah, akan memuji Tuhan ketika nanti kita berada di surga. Puji Tuhan. Kita bersyukur kita menjadi bagian di dalamnya.
Poin yang kedua yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini adalah ayat yang ke-13 sampai 14. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus dari kuasa iblis dan maut. Saya bacakan. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuhanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang percaya yang telah masuk ke dalam surga, itu berarti bahwa kehidupannya telah dibasuh, kehidupannya telah ditebus oleh Kristus sebagai anak domba Allah yang telah mati di atas kayu salib, mencuci dan menebus setiap dosa kita. Dosa-dosa yang kita perbuat dulu, sekarang, dan selamanya, itu telah Tuhan bereskan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karya Tuhan Yesus di atas kayu salib membebaskan kita. Setiap dosa yang kita lakukan, baik masa lalu, sekarang, dan yang akan datang, itu Tuhan telah bereskan. Oleh karena itu, kita telah dicuci dengan darah anak domba Allah dari setiap dosa-dosa kita. Orang yang percaya kepada Kristus memiliki hak untuk masuk ke dalam surga, karena Tuhanlah yang telah memberikan jaminan itu kepada mereka yang percaya. Yang ketiga, di dalam ayat 15 sampai 17, saya akan bacakan bagi kita semua. Karena itu mereka berdiri di hadapan tata Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tata itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tata itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Poin yang ketiga yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini adalah, karena kita sudah diselamatkan, Tuhan mengajar kita untuk melayani Dia, memuji Dia sepanjang hidup kita di surga. Jadi tidak ada pekerjaan kita yang lain, kita hanya melayani Dia, memuji Dia, karena Kristus yang mengembalakan kita, menuntun kita. Bahkan di sana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kelaparan, tidak ada haus lagi. Yang adalah sukacita yang besar. Tuhan akan menolong kita, Tuhan memimpin kita, mengembalakan kita, dan menghapus segala air mata di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita saat ini yang masih tinggal di dalam dunia? Mari kita terus setia kepada-Nya. Kita melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Kita hidup benar di hadapan-Nya, karena kita tahu sekalipun ada banyak penderitaan dan tantangan yang harus kita hadapi, kita percaya sebagai orang percaya yang telah diselamatkan, bahwa kelak kita mati, kita masuk dalam surga yang mulia. Kita akan menikmati sukacita yang luar biasa, karena di sana kita akan dipimpin dan digembalakan oleh Tuhan kita sendiri, yaitu Yesus Kristus, yang menghapus segala air mata. Dan di sana tidak ada lapar dan hanya ada kebahagiaan, sukacita yang penuh dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.